Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun qamisan fatahlik. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat syukur rahimakumullah. Benar-benar kita biasakan bersyukur. Masya Allah, karena kebanyakan orang ini bersyukurnya dapat uang, selamat, sehat, ya betul, bagus. Tapi kita ini bersyukur, alhamdulillah kita bisa hadir subuh ini, Masya Allah. Ini bukan perkara yang sepele, perkara yang kecil, tapi ini benar-benar perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena subuh ini disaksikan dua malaikat. Bahkan subuh ini pula diantaranya ada bagian ranking sholat yang tertinggi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti, menghadiri sampai akhir hayat. Amin. Ini saudaraku yang berbahagia. Kalau bahas itu panjang. Alhamdulillah juga, mari kita sama-sama kita tingkatkan lagi untuk sama-sama mempelajari ajaran agama kita. Karena sementara ini masih banyak orang yang mengaku Islam tapi belum, saya katakan belum mau, bahkan ada yang tidak mau ajarannya. Nah, bagaimana mau jadi dokter, tidak pernah kuliah kedokteran, tidak pernah masuk, ya tidak akan jadi dokter yang baik. Demikian juga mau menjadi orang Islam yang baik, mau menjadi orang yang ahli surga, kenapa tidak mau mempelajari ajarannya, agamanya? Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa sama-sama mempelajari agama kita. Apalagi jelas agama kita ada satu-satunya agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan bimbingan tuntunan yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan ini pun juga kita bisa sama-sama senantiasa menuntut ilmu agama sampai ilallah, sampai ke liang kubur. Insya Allah. Mari kita manfaatkan waktu yang sebentar ini. Saya akan sampaikan tentang mengenai rintihan Rasulullah di akhir zaman. Ini Pak. Jadi kurang lebih 1442 tahun yang lalu Rasulullah ini sudah menggambarkan, sudah memiliki gambaran yang mungkin jelas cocoknya benar. Sudah membayangkan bagaimana keadaan akhir zaman, sedih Rasulullah. Nah, makanya kita jangan sampai termasuk orang yang membuat sedihnya Rasulullah. Alhamdulillah, insya Allah kita tidak termasuk orang yang membuat Rasulullah ini sedih. Ini saudara yang berbahagia. Gambarannya apa? Selalu saya bawakan gambaran contoh. Kita punya anak, jangan sampai anak kita sebagai anak membuat sedih orang tua, kan demikian. Jangan sampai. Usahakan kita ini membuat orang tua kita senyum, orang tua kita senang, begitu. Sama, kita juga usahakan mari hidup ini jangan sampai termasuk orang yang membuat sedihnya Rasulullah. Apa sedihnya Rasulullah? Langsung saja hematnya waktu ini. Ya. Akhir zaman nanti akan datang masa umatku hilangnya khusyuk dalam sholat. Ini pertama disoroti. Bahkan dalam Al-Quran ini paling banyak bicara masalah sholat terus dibaca, dibicarakan. Kenapa kok demikian?
haji, umroh, sedekah, infak beda. Kalau haji, umroh, sedekah, infak orang-orang tertentu mungkin orang mampu. Tapi kalau masalah sholat ini tidak peduli kaya, miskin, laki, perempuan, rakyat, pejabat, semuanya kena umum gitu. Ini jangan sampai kita termasuk orang yang hilang khusyuk dalam sholat. Ini saudara yang berbahaya. Kenapa kok hilangnya khusyuk dikhawatirkan oleh Rasulullah? Karena kalau hilangnya khusyuk ini dikhawatirkan kelihatannya sholat otomatis orang itu belum tentu bisa melahirkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah apa? Kalau sholat itu bisa khusyuk. Yang dikehendaki oleh Rasulullah awalnya ayatnya adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu ayat awalnya dari surat At-Taubah. Ayatnya yang ke-45 itu. Itu jelaskan di situ. Masya Allah. Itu dijelaskan utlu itu sama. Bacaannya sama, cuma artinya beda. Bacaan apa? Kalau ikra bacalah. Sebagaimana Rasulullah menerima wahyu pertama kali, intinya hanya suruh membaca saja. Bacalah. Utlu artinya juga bacalah. Apa bacalah di sini? Tapi utlu di sini mempunyai arti bacalah, pahami, hayati, amalkan. Itu Pak. Karena apa? Kalau kita memahami, menghayati, kita mengamalkan, insya Allah pasti akan sholat kita akan melahirkan tanhanil fahsya wal munkar. Bisa menghindarkan diri, menyelamatkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Karena manusia ini setiap hari dari bangun tidur hingga mau tidur lagi berhadapan dengan perintah dan berhadapan dengan larangan. Pasti berhadapan itu terus Pak. Kalau kita ini ngaji di sini semuanya baik, tapi nanti kalau kita sudah keluar dari ngaji, keluar dari masjid, kita akan berhadapan berbagai macam permasalahan. Berbagai macam permasalahan. Sedangkan berbagai macam permasalahan, apakah itu permasalahan kebaikan atau keburukan? Kalau kita sholat kita benar, pasti akan bisa menghindar dari perbuatan kemaksiatan, dosa dan lain. Itu pasti. Dan insya Allah malah nanti insya Allah kita tidak dihadapkan, tidak dipaske gitu, tidak bertemu dengan perkara-perkara maksiat. Kalau kita sudah terbiasa membiasakan diri kita perkara-perkara baik, ya insya Allah perjalanan hidup kita nanti tidak berjumpa perkara-perkara maksiat. Apakah di kantor, apakah di pabrik, apakah di toko, ya insya Allah tidak akan berhadapan. Sekalipun berhadapan kemaksiatan, dosa apapun, sehingga kesimpulannya demikian, ya insya Allah kita akan mampu menghindari. Kemaksiatan itu memang enaknya di depan Pak, puasnya di depan sudah banyak. Kisah orang yang melakukan kemaksiatan depannya enak, tapi harus ingat pasti belakangnya pasti akan menyesal. Ya ini saudara, ini maka jangan sampai kita termasuk orang yang hilang khusyuk dalam sholat. Karena apa? Kenyataan jangankan hilang khusyuknya dalam sholat, bahkan masih ada lagi orang yang sholatnya sak kobre, sak elingi, sak asrone. Jangan. Bahkan ada orang yang Islam belum sholat. Saya ngomong belum sholat. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah. Apalagi ranking umpamanya dalam kitab yang tebal, kitab ini kitab tebal itu, ya, rapat kita umpamanya, ini besok yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ikra kitabaka wa kafa binafsika. Bacalah kitabmu, catatanmu. Dibaca pertama kali yang ditunjukkan oleh Allah, catatan kita yang tertinggi itu adalah perkara sholat kulon jalan sami. Ini kalau bicara sholat panjang sekali, intinya demikian. Insya Allah mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim selama ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan masalah ibadah sholat kita, yaitu kita jaga, usahakan awal waktu Pak. Awal waktu syukur bisa 5 kali, tidak bisa 5 kali, 4 kali, tidak bisa 4 kali, 3 kali, tidak bisa 3 kali, 2 kali, tidak bisa sekali. Jangan sampai satu hari ini tidak ada yang tepat waktu. Usahakan tepat waktu. Ini saudara, ini Al-Quran. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kita bermamputan ibu dan lain sebagainya. Ini satu itu. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bilang khusyuk dalam sholat. Yang kedua, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, urusan akan datang masa umatku, urusan umat diserahkan orang yang bukan ahlinya. Monggo, leres ini. Urusan
urusan umat diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Apa yang terjadi? Yang akan terjadi pasti gambarannya gini. Apa saya bikin gambaran? Niki kula sami sak jamaah niki ajeng berangkat, numpak bis berangkat ajeng piknik apa ajeng teng pundi monggo terserah gambaranipun ngoten. Lajeng jenengan nyerahke kula, wah iki Pak Anas wae sing khotbah sing ngisi pengajian, sing kon nyupiri. Saya bukan ahlinya, saya nyupiri bis tadi. Ya mabuk kabeh sampean mungkin. Nggih mboten? Kan bukan ahlinya. Mabuk nanti penumpangnya. Bukan hanya mabuk, ya mabuk sing rodok-rodok. Lah nek nabrak ada nyemplung jurang, kalau ada bahaya. Sama umat ini, bangsa dan negara dimanapun, kalau diserahkan bukan orang yang ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Ini memang harus kita bicarakan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang menyerahkan pimpinan jabatan diserahkan bukan orang ahlinya. Dari urusan rumah tangga, urusan kampung, sampai ke atas. Jangan. Perkara mereka mengikuti dominasi monggo terserah. Ning awake dhewe aja melu-melu gitu. Milih orang-orang yang tidak paham. Enggak boleh, Pak. Sekali ke RT RW minta maaf. Enggak boleh kita menyerahkan bukan orang yang ahlinya. Ini Al-Qur'an. Kadang-kadang apa-apa. Ya inilah yang terjadi. Apa yang terjadi kalau bangsa dan negara diserahkan orang yang bukan ahlinya? Maka tunggu saat kehancuran, maka bala bencana musibah akan datang, Pak. Karena ini Allah loh, Pak. Yang saya sampaikan bersumber dari Allah. Karena hematnya waktu saja saya singkat demikian. Ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu surat An-Nisa ayat 79. Apa saja musibah yang menimpa diri kamu sekalian, kata Allah, itu disebabkan diri kamu, perbuatan manusia. Karena apa? Bagaimana Allah ini mengingatkan manusia itu bagaimana? Dengan cara halus. Apa cara halus? Azan. Itu cara halus, Pak. Cara halus diingatkan azan. Orang tergetar hati ini. Ini Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat iman wa ala rabbihim yatafakkarun. Apabila dibacakan ayat Allah, dikumandangkan suara Allah, hatinya orang tergetar. Alhamdulillah sudah azan. Alhamdulillah kalau sampai kan prakteknya kan sakit. Alhamdulillah syukur ya Allah. Walaupun tempat tidur nikmat, tempat tidur menyenangkan, jet enak tuh, tapi kita bisa mengalahkan kenikmatannya tidur, bisa meninggalkan tempat tidur kita. Lah inilah iman kita hidup. Ini, masya Allah, musibah ini akan datang gara-gara manusia diingatkan dengan azan secara halus tidak bisa. Diingatkan diajak pengajian enak loh, masa enak loh kajian di mana-mana. Hampir sekarang ini ibaratnya orang sanggup pericik, orang sanggup resep, orang sanggup duit ibaratnya ada subuhan lewat yang dikasih ya. Kayak ranggup subuhan rasanya kayak lewat, tidak mungkin. Pasti dikasih kita, loh ini. Diingatkan dengan kajian juga tidak tertarik. Diingatkan dirinya mungkin dengan kesakitan dan tidak tertarik. Maka Allah akan menurunkan tentaranya yang datang dari langit. Apa tentaranya Allah yang datang di langit? Bisa saja banjir. Allah akan menurunkan tentaranya yang datang dari bumi, bencana alam. Allah bisa menurunkan tentaranya dari udara, angin dan lain sebagainya. Dan sekarang akhir-akhir ini sudah terbukti, Pak. 1 bulan Januari ini, menurut catatan yang saya ketahui, saya ikut kajian-kajian, tidak punya TV, saya ikut di YouTube itu. Ini 186 titik di negara kita ini bencana. 1 bulan ini saja. Alhamdulillah kita orang Solo. Alhamdulillah kita cukup mendengar, cukup mengerti. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan bencana-bencana itu anoma. Loh, kalau bencana datang di jenang atau di Kalimantan itu loh, Pak, sudah 12 hari belum surut, Pak. Terus membayangkan kaya ngopo itu nek surut omahe kok hidup-hidupe kaya ngopo. Ngeri. Belum bencana yang lain-lain jenengan ngertos kita. Loh itu loh. Itu maksudnya Allah fenomena alam bukan fenomena alam. Itu memang Allah menegur manusia bagaimana manusia itu untuk kembali ingat kepada Allah. Syukur dielingi Allah. Itulah gara-gara di antaranya 1 khususnya sholat hilang, 2 jabatan pimpinan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya.
Tapi nanti tadi apa kajiannya? Masalah sholat jangan sampai hilang khusyuk. Insya Allah Bismillah saya akan sholat khusyuk. Yang kedua masalah apa? Mengangkat pemimpin dari apa saja. Walaupun jenengan angkat, jenengan pilih kalah katanya, tapi jangan kecil hati, tidak apa-apa. Karena dengan usaha jenengan itu digambarkan oleh Allah ketika ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud, kisahnya akan dibakar oleh Raja Namrud, maka semut ini menggigit satu daun, digigit, dibasahi dengan air tersebut. Maka ditanya sama burung, wahai semut, mau kemana kau? Saya kasihan melihat Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud. Menurut akal masuk akal nggak nih kita kalau hanya satu daun dibasahi, digigit, mau dibuat memadamkan apinya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar? Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Tapi di sini Allah menilai bukan karena masuk akal dan tidaknya, berpikir apa? Maksudnya Allah di sini, kamu itu condong mana gitu? Kamu itu condong mana? Condong kepada Nabi Ibrahim apa condong kepada Namrud? Sama, kita hidup sekarang ini condong kemana? Walaupun mungkin kita sebagai orang Islam sedikit dan lain sebagainya, kita tetap condong kepada Islam. Begitu Pak. Jangan Pak berolah doa akurat kabulkan, enggak mungkin Ustaz. Jangan minimal kita punya pikir, prihatin tentang keadaan bangsa dan negara dimanapun. Bukan hanya di Indonesia, mikir kita ini. Insya Allah pikir kita yang sedikit ini mudah-mudahan Allah hargai dan Allah selamatkan bangsa dan negara. Dan insya Allah ya Allah, saya berpikir ya Allah, mudah-mudahan corona COVID ini segera berlalu. Ya Allah, ternyata ya Allah, saya ngelarang urusan-urusan yang ada hubungannya COVID, tenang-tenang wae, duit, belanja, tunjangan. Lah saya dilarang ini. Apalagi ya Allah, itu anak SD kelas 1 tahu-tahu naik kelas 2. Kalau sudah singkatnya kalau mau nanti 3 tahun orang sekolah ngerti itu ijazah SMP. Ijazah SMP tapi pikirannya masih SD. Ya betul, darah sekolah. Ya betul. Oh iya ya lah itu ada dipikir. Bisa saja ini orang sekolah itu ijazah. Nah jujur ini saya merasakan sendiri ya, saya belum bisa motor kok enggak piye. Tapi ya kelas 1 lulusan motor enggak tak loro. Nah ini memang budaya demikian Pak. Waduh, program saya kira-kira rapas ya Allah. Lah Allah megagas akhir zaman ini ngeri. Ya mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah. Lirik sampai itu hebat. Betul ya? Sudah mulai. Ini jangan sampai saya ulang-ulang apa? Mari Pak ya, sholat kita dijaga benar. Yang kedua, kalau kita kebetulan memilih pemimpin apa saja loh, saya tidak ngarani loh Pak ya. Dari milih mantu kasaran dulu Pak. Ojo dipandang, wah ini ganteng, sugih. Kejadian loh Pak di Semanggi. Ya Allah, kita ganteng oleh akal gue mobil jadi manten Pak. Nyuwun ngapunten diparani karo polisi Pak. Ternyata mobilnya mobil rental. Itu kejadian. Jadi ojo nonton penampilan nih, nonton agama nih gitu loh Pak ya. Insyaallah itu. Yang selanjutnya yang dirisaukan oleh Rasulullah SAW akhir zaman nanti apa? Banyak masjid yang megah-megah tapi tidak makmur. Akhir zaman kata Rasulullah bukan saya. Monggo enten boten masjid yang megah mewah tapi tidak makmur. Ya ada Pak. Mari kita jangan sampai termasuk orang-orang yang punya masjid, punya rumahnya Allah, kita tidak ikut memakmurkan rumahnya Allah. Monggo dimakmurke dengan caranya masing-masing, dengan caranya du ilmin, du malin, du kuatin, dengan dengan hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dengan hartanya, dengan ilmunya, tidak bisa dengan ilmunya, dengan tenaganya. Kita makmurkan rumahnya Allah, masya Allah. Termasuk ini tandanya. Mari kita usahakan jadikan hidup kita ini setiap hari selalu pikir rumahnya Allah. Kalau kita pikir toko kita, pabrik kita, kantor kita bagus, tapi juga kita ingat pikir masalah rumahnya Allah. Kita pikir ya, apalagi jelas sebagai orang Islam, orang yang beriman benar, insya Allah akhir hayatnya dibawa ke masjid. Insya Allah begitu saudara.
Tandanya orang itu beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, mestinya orang itu makmurkan rumahnya Allah. Kalau ngaku iman, ya toh, apalagi ngaku takwa, ning kok ora makmurke rumahnya Allah, ya ngaku itu bohong. Bohong, makmurkan rumahnya Allah. Insya Allah rumah kita ini akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jelas kenyataannya di dunia ini yang paling baik secara zahiriyah adalah masjid. Apa aja toh tempat di dunia ini, orang yang masuk ke tempat ibadah tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai sandal. Walaupun sepatunya baru, sandalnya baru mahal, dengan manggut dan pergi baton rawan-rawan. Karena ini rumah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita yang hadir di sini ya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudara yang berbahagia, kita usahakan untuk satu, sholatnya benar-benar dijaga. Yang kedua, masalah kepemimpinan jangan sampai kita serahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Yang ketiga, kita termasuk orang-orang yang selalu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yang disebutkan Rasulullah akan di zaman nanti, orang-orang yang jujur akan didustakan dan orang yang khianat akan dipercaya. Enten wong jujur rak kanggo ning wong sing kira-kira sok ngaku sih kok sok khianat, sok munafik malah ditanggoke. Lho niki kenyataan banyak di mana-mana wong jujur rak kanggo. Ya kayak nyuruh ngapun kan, kalau orang iman benar, taat benar, Allah benar, pasti akan memilih orang-orang yang iman dan takwa dan taat mestinya. Karena orang yang milik bukan orang yang iman dan takwa, ya akhirnya beginilah. Ini kenyataan, saya hanya membacakan rintihan Rasulullah SAW akhir zaman dan kenyataannya benar adanya ini. Yang terakhir yaitu banyaknya orang yang makan riba. Bicara ini berapa harus kita sampaikanlah. Mudah-mudahan kalau hari ini masih, mudah-mudahan kita punya cita-cita, ya Allah mudah-mudahan kita rapuh, aku terlepas dari riba. Eman-eman Pak, eman-eman, Masya Allah. Ini Al-Quran Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqurru riba al-anfa mudha'afah wa taqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, karena beriman jangan sampai kamu makan riba. Loh ini jangan, ini masalah riba. Terus saya ambilkan kisah bagaimana seorang anak remaja yang Masya Allah punya iman dan amal, Masya Allah taatnya pada Allah, belajar agamanya Allah benar-benar. Ketika seorang pemuda tadi mencari air dijual, orang itu bisa singkat ini menemukan buah, langsung buah tersebut dimakan. Nemu loh Pak, nemu, namanya hadiah ini nemu, dimakan. Setelah dimakan, dia terkejut, ya Allah jangan-jangan ini buahnya ada yang punya. Saya takut dia kalau yang punya menghalalkan. Ini nemu. Ini bukan hanya bisa, tapi untuk adanya diabadikan dalam ajaran Islam. Orang Islam sudah memiliki watak karakter yang sedemikian ini. Takut perkara haram, dicarilah orang tersebut. Misalnya dicari siapa pemilik buah itu, karena jatuh di sungai. Ketemulah. Setelah ketemu, ya Tuhan, apa ini buah Tuhan? Benar apa? Ya Tuhan, tolong halalkan, saya sudah terlanjur saya makan, tidak bisa saya keluarkan, ini buah sudah saya makan sedikit, ini Tuhan halalkan. Kisah singkatnya, oh ya tak halalkan, dengan catatan kamu mau menunggu kebun saya 2 bulan. Lupa, resikonya kan menunggu kebunnya orang saksi. Daripada saya takut perkara yang haram, karena kulul lahmin nabatin min haramin fannaru Allah. Setiap daging yang diharamkan oleh Allah, yang dimasuki dari perkara yang haram, maka yang berhak adalah api neraka. Maka takut si Hamzah tadi, takut. Akhirnya Hamzah tadi minta maaf, suruh nunggu kebunnya 2 bulan. Benar, ya tidak apa-apa daripada saya makan yang haram, daripada neraka. Jadi begini, kalau neraka tenangan, lah wong saya neraka malah diajak ngenyek. Ben aku siap neraka, enak loh waktu itu. Wong ngomong aku siap neraka, ya Allah. Cek waras kiri sehat, waras kiri kau apa-apa. Ini neraka. Akhirnya bagaimana kisah singkatnya? Akhirnya selesailah setelah menjaga. Ya Tuhan, izinkanlah saya pulang. Mau pulang? Jangan pulang dulu. Kau akan aku dapatkan anak saya. Waduh, senang sekali nih. Ya Allah, alhamdulillah Pak. Dia itu anak juragan. Begitu mau pulang, mau dia anak juragan. Anda kok kelihatannya wajahmu berseri-seri. Senang sekali mendengar kau akan saya dapatkan anak saya. Karena memang zaman dulu memang masih banyak yang dijodohkan. Nek saya ini ya
hanya satu bisu. Nanti mirip kali ini bisu penyakit. Waduh. Nek kula sami pun ngerti, oh bisu kok ngene pun ngerti. Tapi Hamzah pada saat itu benar-benar tidak tahu bisu yang gimana pun ya tidak apa-apa lah. Saya punya bojo bisu lah apa. Yang penyakit yang kedua buta. Waduh buta. Penyakit yang ketiga tuli budek. Ya Allah, kira-kira nek saat ini tenanan ngoten kok ditarik nggih bojo bisu budek tuli mulai wegah itu. Ini nek ditari. Gane perkara neraka wedi mboten apa-apa. Wes, tidak apa-apa ya Tuhan, saya mau istri daripada saya makan. Nanti resikonya neraka. Lha iki lho, nambuhe wedi lah saya ya Allah. Orang nambuhe malah bolehan sing haram. Mudah-mudahan kita terselamatkan daripada yang haram. Amin Allahumma. Amin. Anaknya dipanggil. Ketika dipanggil, wahai anakku, keluarlah. Datang. Ya Tuhan, katanya tuli budek. Apa tadi Tuhan panggil dengan anakku tuli budek, maksudnya anakku itu tidak mau menggunakan telinganya untuk mendengarkan perkara yang maksiat. Alhamdulillah kula sami mugi-mugi saged nggunakake pendengaran kula sami iki kangge ngrungokke sing apik-apik, termasuk niki ngrungokke. Mbok menawi enten salahipun kula nyampeke nggih nyuwun ngapunten nggih. Yang kedua, anaknya kakaknya buta ya Tuhan, kok berjalan sendiri? Iya buta. Maksud saya anak saya itu buta, tidak mau melihat yang diharamkan oleh Allah. Ya monggo bismillah. Ya, awake dhewe ngoten kula bawake kisah niki, awake dhewe nggo seneng ngrungokke pengajian, ngrungokke sing apik, nggo ningali sing apik-apik, aja ningali sing elek-elek. Sebab sakniki elek-elek iku pun ten HP kula sami kabeh. Ternyata enten kabeh teng niku kanggo ngetik gitu. Astagfirullah. Yang terakhir apa? Budek, bisu, tidak bisa ngomong, tapi nyatanya bisa ngomong. Kalau ngomong, tapi omongannya omongan yang baik-baik. Ya, mari kita jaga omongan kita. Gara-gara omongan bisa loh orang ini akan dituntut, akan dipenjara. Yang saat ini ranking tertinggi dalam YouTube tuh, goro-goro omongannya kepleset atau memang salah, ngomong hina. Nah untuk hindari ngomong ini sudah viral. Ya mudah-mudahan segera diadili oleh Allah. Si Abu Sopon itu, gitu. Abu Sita bu, Abu janda, Abu gosok lah ya. Mulai janda dan wanitanya tersinggung. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan kajian ini, mudah-mudahan bisa istiqomah dan insya Allah yakin dan yakin kita masuk masjid ini dijaga oleh Allah, aturannya Allah. Ini mari kita ikuti, pasti diselamatkan. Insya Allah kita tidak ada kena corona. Amin. Insya Allah selamat. Sekian. Ada benarnya datangnya dari Allah Rasulullah. Salah kurang keliru dari saya sendiri. Kepada Bapak Ibu hadirin mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu